Halo, saudara-saudaraku yang dicintainya tanpa syarat, yang dikasihinya tanpa batas, dan yang diberkatinya tanpa sebab. Tuhan, saudara-saudara, apakah dengan adanya pandemi ini pertanyaannya adalah, Tuhankah yang dengan sengaja mendatangkan COVID ini? Atau yang menenggelamkan jutaan anak-anak, para perempuan dan laki-laki pada zaman Nuh? Dengar saudara, tidak saat itu, tidak sekarang ini, dan tidak akan pernah di masa yang akan datang. Lalu mengapa Perjanjian Lama nampaknya mengatakan bahwa itu adalah Dia atau Allah? Sederhananya, Pak, Perjanjian Lama itu ditulis dari perspektif yang memandang iblis sebagai malaikat Allah yang taat dengan pekerjaan yang sulit, tetapi yang pada akhirnya hanya mengikuti perintah Tuhan. Yesus Tuhan sebaliknya menyingkapkan dalam ajaran dan nada suaranya bahwa setan dengan kekerasan dan angkuhnya menentang kehendak Bapanya. Jika membaca sebagian besar bahan referensi agama Yahudi mengenai setan, di mana mereka percaya bahwa setan adalah malaikat maut yang membunuh semua anak sulung Mesir yang dianggap sebagai perintah Tuhan. Bukan cuma orang-orang Mesir, orang-orang Yahudi masih percaya bahwa iblis adalah malaikat maut yang akhirnya membunuh semua orang hanya atas perintah Allah. Kitab Ayub menunjukkan iblis membunuh dengan penyakit bisul, dengan alam, angin besar, puting beliung, dengan kekerasan manusia lainnya, orang-orang Sheba dengan mata pedang, dan dengan kekuatan supranatural, api dari langit. Iblis adalah master pembunuh yang membunuh dalam sejuta cara yang berbeda. Tapi yang orang-orang Yahudi mempercayai selalu atas perintah yang jelas dari Allah. Pertanyaannya, jika iblis memang sebagaimana orang-orang Yahudi percayai adalah sang malaikat maut, maka seharusnya dialah kekuatan di balik air bah itu. Hanya saja apakah setan bertindak dengan atau tanpa persetujuan Allah? Sebagaimana ensiklopedi konsep Yahudi oleh Philip Birnbaum mengatakan, iblis telah diidentifikasi sebagai malaikat maut. Dia memimpin penyesatan, lalu ia membuat penuduhan terhadap manusia yang ia bantai pada akhirnya. Fungsi utamanya adalah godaan, tuduhan, dan hukuman. Di bawah kendali Tuhan, ia bertindak semata-mata dengan izin ilahi untuk melaksanakan plotnya. Itu Sanhedrin Press halaman 594. Rabbi Benjamin Blech secara mirip menulis, Yudaisme memandang iblis sebagai hamba Allah, seperti banyak pendeta ngomong hamba Allah, yang fungsinya adalah untuk mengatur pilihan antara yang baik dan yang jahat, sehingga kita dapat melaksanakan kehendak bebas kita. Kekerasannya yang nampak hanyalah kamuflase untuk perhatian dan cinta ilahi. Nah, kalau begitu, kenapa Allah itu baik, tapi mengapa dunia begitu buruk? Kata Simcha Press lagi halaman 7 dan 9,
Jadi penyebab air bah yang menutupi seluruh dunia itu menurut pemikiran Yahudi adalah iblis. Dan mereka benar tentang itu. Sidik jari iblis adalah satu-satunya yang orang-orang temukan pada air bah di kitab Kejadian. Tapi apa yang orang-orang Yahudi keliru dalam keyakinan mereka adalah bahwa iblis itu malaikat yang patuh, yang hanya melakukan apa yang Tuhan dengan jelas menyuruh iblis lakukan. Namun dalam perjanjian baru kita mendapatkan suatu gambaran yang berbeda secara signifikan. Sekali lagi, dalam perjanjian baru kita mendapatkan suatu gambaran yang berbeda secara signifikan dibanding dengan pemikiran Yahudi tadi. Sementara di dalam Ibrani 2, 14-15 menegaskan bahwa iblis sebagai si jahat memang memiliki kuasa kematian. Tujuan Yesus dalam memikul salib adalah untuk membebaskanmu dan membebaskan mereka yang karena ketakutan akan kematian telah tunduk seumur hidupnya kepada perbudakan. Inilah kebenarannya, bahwa Yesus menapaki salib dalam rangka menghancurkan iblis yang memiliki kuasa kematian. Yesus datang untuk menghancurkan pekerjaan si penghancur itu, saudara. 1 Yohanes 3:8. Tetapi Yesus tidak membinasakan mereka dengan murka perlawanan terduganya, melainkan dengan kasih pengorbanannya. Yesus datang untuk mengungkapkan bahwa semua bentuk kematian dan kekerasan adalah musuh Allah dan tidak pernah menjadi bagian dari sifat ilahinya. 1 Korintus 15:25-28 mengatakan, mendefinisikan dinamika kematian sebagai musuh Tuhan yang akan diletakkan di bawah kakinya sampai itu hancur. Tapi heran ya, Tuhan lebih senang kalau saudara mati. Aneh. Itulah sebabnya orang-orang kudus perjanjian lama bingung dan tidak dapat membedakan tujuan iblis dan Tuhan. Karena kunci perjanjian lama yang terlupakan yaitu tentang kemampuan mereka untuk membedakan antara suara Tuhan dan iblis. Nah, itu memungkinkan sumber mutlak dan semua identitas keliru, kebingungan antara suara Tuhan dan suara iblis. Atau tragisnya, kekeliruan menggabungkan kedua suara mereka ke dalam satu suara bipolar atau berkutub dua. Itu seperti suatu radio pemancar atau radio statis tinggi yang kadang-kadang menerima dua sinyal yang berbeda sekaligus. Orang-orang kudus perjanjian lama mendengarkan baik Yahweh maupun iblis, kadang-kadang secara bergantian dan kadang-kadang secara bersamaan pula. Tanpa Roh Kudus yang berdiam, mereka tidak bisa membedakan antara kedua suara tersebut. Sekali lagi, hanya seperti radio yang menerima dua stasiun yang berbeda, meskipun dipasang hanya pada satu pengaturan. Orang-orang kudus perjanjian lama mengasumsikan kedua suara itu berasal dari Tuhan, bahwa keduanya adalah Allah. Tapi saudara, Yesusku datang untuk memperbaiki semua kesalahpahaman tentang Bapaknya. Kita memiliki pengurapan karena Yesus untuk pergi ke sana, kembali dan membelah-belah kitab suci dengan benar. Sama seperti
yang dia lakukan dalam Matius 5 ayat 38 sampai 48. Yesusku datang menyingkapkan cahaya Bapaknya dan kegelapan iblis, sesuatu yang orang-orang kudus perjanjian lama tidak pahami, kata Yohanes 1:18. Jadi dalam hal air bah, iblislah yang melakukan pembunuhan itu semuanya, bukan Tuhan. Mengapa kita tahu ini? Ibrani 2:14-15 mengatakan, iblislah yang memiliki kuasa kematian, bukan Tuhan. Tuhan bukanlah si pembunuh. Titik. Allah tidak bisa mengirim air bah itu karena perjanjian baru mengatakan dia tidak membunuh. Amin. Tapi itu sudah pasti si iblis. Jika Allah adalah pembunuh orang-orang jahat, siapa yang butuh iblis? Pikir. Jika Allah adalah pembunuh orang-orang jahat, sekali lagi, siapa yang butuh iblis? Yesus Tuhan menyebut iblislah si pembunuh sejak awal, bukan Bapa surga ini. Lalu kalau begitu, apa peran Tuhan dalam proses tersebut? Saya percaya kejadian tersebut terjadi sebagai berikut. Manusia terus menabur kejahatan di bumi sampai pikiran dan imajinasi mereka menjadi murni jahat. Kejadian 6 ayat 5. Allah sudah mengetahui sejak sebelumnya ketidakpercayaan meluas manusia tersebut, dan bahwa iblis akan memiliki akses yang semakin besar untuk menimpakan penderitaan dan menghancurkan semua orang jahat dalam kurun 120 tahun. Ini karena mereka terus-menerus memadamkan dan menekan pergi roh pelindung Tuhan dengan semakin memberikan hati kepada iblis, kata Kejadian 6 ayat 3. Tuhan memperingatkan orang benarnya Nuh untuk membangun bahtera pelindung bagi Nuh dan keluarganya untuk menghindari murka iblis yang akan datang. Kejadian 6 ayat 8-22. Iblis terus menuduh Tuhan. Coba, dia harus bertobat atau mengubah pikirannya dari menciptakan umat manusia, dan bahwa mereka harus dihapuskan. Kejadian 6 ayat 6 dan 7. Allah menjawab bahwa Nuh itu orang kebenarannya tidak akan gagal, dan bahwa benih yang benarnya itu akan dipertahankan. Kejadian 6 ayat 8. Iblis melepaskan air bah, membunuhnya, dan orang-orang jahat binasa. Kejadian 7 ayat 10-24. Roh pelindung Allah mengerut sampai ke ukuran bahtera Nuh dan membawa mereka melewati air bah itu dan memberkati Nuh dan anak-anaknya dengan berkata kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Kejadian 9 ayat 1. Saudara, inilah yang menggelitikku untuk dengan bebas mengakui sedang menggali, merenovasi dan meningkatkan versi air bah Nuh itu untuk mengikuti atau disejajarkan dengan pemahaman perjanjian baru mengenai peran Tuhan dalam dunia. Saya tidak mau Allah menjadi bersalah atas kematian, atas bencana, dan atas kehancuran.
Saya tidak percaya Perjanjian Baru mengajarkan bahwa Allah lah yang langsung menyebabkan bencana alam. Amin. Pastilah kejadian-kejadian tersebut disebabkan oleh iblis melalui akses yang diberikan kepadanya oleh taburan dosa manusia. Roh pelindung Allah akhirnya dipadamkan oleh ketidakpercayaan manusia. Pagar pelindung Allah disempitkan dan disempitkan dan disempitkan sampai kehendak bebas dari orang-orang yang terlibat itu akhirnya mendapatkan jalan mereka dalam berbalik kepada murka iblis. Dan kemudian Allah dipaksa untuk mundur. Dan iblis diizinkan memperoleh kesempatan untuk melaksanakan murkanya melalui kutukan hukum. Murka iblis yang Wahyu 12 ayat 12 katakan adalah kerangnya yang dahsyat atas bumi ini. Beberapa orang mungkin mengatakan bahwa 2 Petrus 2 ayat 4 sampai 10 menunjukkan Perjanjian Baru menegaskan bahwa Allah lah yang mengakibatkan banjir Nuh kepada dunia orang fasik. Namun dalam konsultasi dua Alkitab interlinear yang berbeda, yang satu oleh Paul McReynolds dan yang lainnya oleh J.P. Green, bagian ayat ini ternyata ditemukan secara harfiah mengatakan air bah yang dunia orang-orang yang menyimpang telah akibatkan. Dengan kata lain, bagian ayat ini mengatakan bahwa banjir itu disebabkan oleh taburan orang-orang jahat. Manusia terus menabur dosa sehingga semakin memadamkan dan mendesak roh pelindung Allah dalam 120 tahun ke depannya. Iblis pada akhirnya membawa panen kehancuran penuhnya. Tetapi Tuhan terus melindungi orang benar Nuh. Setiap kali perjanjian lama secara harfiah, dengan kata lain melalui huruf mati, bertentangan dengan citra perjanjian baru Allah yang diwahyukan oleh Yesus Kristus, kita didorong dan berwenang untuk menggali, merenovasi, dan meningkatkan artinya untuk menjadikannya selaras dengan kebenaran perjanjian baru. Yesus berulang kali melakukan hal yang tepat. Tidak hanya dalam Matius 5, khotbah di bukit, tetapi juga dalam ayat-ayat seperti Lukas 4, ayat 16, ayat 18 sampai 20, di mana Yesus mengedit frase untuk menyatakan pembalasan Allah kita keluar dari bagian ayat Yesaya 61. Ayat 1 dan 2 yang dia kutip untuk menyatakan tujuan pelayanannya. Perhatikan para teolog dan pengkhotbah kematian, dengar baik-baik ini. Dengan kata lain, dia membersihkan murka menjadi terhapus dari bagian ayat itu. Tantangan kita adalah untuk berhenti membaca Alkitab dengan konteks saja dan sebagai gantinya membacanya melalui siratan Roh Kudus. Saya percaya 2 Korintus 3 menugaskan kita untuk melakukan hal persis seperti ini. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus dengan diri kami sendiri. Kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak.
kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Kata 2 Korintus 3 ayat 4 sampai 6. Jadi saudara, iblislah pengambil kehidupan, bukan pemberi kehidupan. Haleluya. Amin.